Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzabahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallah wa ta'atihi fi sirri wa alaniyah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sidang Jumat Jamaah Masjid At-Tanwir pimpinan Pusat Muhammadiyah rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang siap untuk selalu bertakwa dalam keadaan apapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Dari mimbar yang mulia ini, mari senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan afiat, ditetapkan iman dalam dada kita sehingga kita mampu menjalankan ibadah takarrub kepada Allah, menunaikan kewajiban kita sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram. Tepatnya kita di tanggal 11 Muharram. 3 hari yang lalu bangsa kita melaksanakan, memperingati satu peristiwa besar bagi bangsa yang memiliki nilai yang luar biasa bagi sebuah bangsa, yaitu hari pernyataan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita cintai ini, yang ke-76. Kalau kita melihat sidang Jumat rahimakumullah, para pejuang kita, para pendahulu kita, para pendiri bangsa, ketika dekade akan menjelang dilaksanakannya proklamasi, mereka berjuang mengerahkan tenaga, pikiran bagaimana membentuk satu bangsa yang berdaulat, yang adil, yang merdeka. Pada masa penjajahan Jepang, maka dimulailah dengan pembentukan Badan Persiapan Kemerdekaan. Para pendiri bangsa ini terdiri daripada tokoh-tokoh. Kita tahu di Muhammadiyah juga ada tokoh yang ikut berperan dalam mendirikan bangsa ini dan berjasa bagi bangsa ini. Ambil contoh Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan, ketua dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketika itu pengurus besar Muhammadiyah namanya. Beliaulah yang mengerahkan tenaganya untuk memikirkan bangsa ini bersama dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Kalau kita lihat di pembukaan dari Undang-Undang Dasar kita yang kita cintai ini, yang dibentuk pada tahun 1945. Di situ dengan jelas di alinea pertama disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di muka bumi ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Luar biasa.
Ini arti kemerdekaan yang diberikan dalam dasar negara kita yang kita cintai ini, yang diperjuangkan dengan darah bertahun-tahun. Sidang Jumat rahimakumullah, keadilan yang perlu, tidak sesuai dengan pri keadilan, pri kemanusiaan. Penjajahan itu tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Saya ingin mensinkronkan bagaimana para pemimpin Islam memiliki sifat adil terhadap rakyatnya, yang menjadi contoh dalam menghargai hak-hak manusia. Sebagai contoh saja Khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah Umar ibn Khattab ini diangkat setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar Siddiq, yang ketika itu Islam sudah menyebar ke beberapa antero daripada Jazirah Arab, di antaranya adalah ke Mesir. Dan ketika itu sudah diutus seorang gubernur untuk Mesir yang bernama Amr ibn al-As menjadi gubernur Mesir. Amr ibn al-As seorang gubernur Mesir yang gagah, masih muda. Dan pusat Islam ketika itu berada di Madinah yang dipimpin langsung oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Satu ketika Amr bin As ingin memperluas masjid yang ada di Mesir, ibu kota Kairo, yang sekarang disebut dengan Masjid Amr bin As. Ketika beliau ingin memperluas masjid itu, di sebelah masjid dilihat ada tanah lapang yang agak berawat, dan di tengahnya itu ada sebuah pondok rumah yang sudah reot. Ternyata rumah itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Maka datanglah Amr bin As kepada si Yahudi tersebut untuk membeli tanah yang dimiliki dalam rangka memperluaskan masjid. Lalu Amr bin As menawarkan, wahai fulan, saya ingin bermaksud untuk memperluas masjid ini dan membeli tanah yang kau miliki untuk masjid. Ternyata si pemilik ini tidak mau untuk menjual kepada siapapun. Wahai gubernur, aku tidak bermaksud untuk menjual tanah ini. Kalau gitu, kata gubernur, aku akan bayar 3 kali lipat dari harga yang biasa dipasarkan. Tidak, aku tidak akan jual. Kalau gitu 5 kali lipat akan saya bayar tanah ini. Si Yahudi berkokoh tidak mau menjual tanah ini, sampai akhirnya diputuskan oleh Amr bin As untuk menggusur tanah ini. Akhirnya si Yahudi terpaksa mengadukan nasibnya ini kepada pemimpin atau atasan dari Amr bin As, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang berada jauh di Madinah. Dari Mesir pergi ke Madinah, berhari-hari dia pergi, yang perjalanannya itu melelahkan sekali.
Sampai di Madinah dia cari. Di depan Madinah, kota Madinah, dia tanyakan penduduk, "Hai fulan, di mana ini Khalifah Umar bin Khattab?" "Hai fulan, kalau mencari Khalifah bin Khattab gampang. Pergilah di Masjid Madinah, maka engkau akan temui Umar bin Khattab." Pada awalnya si Yahudi mengira bahwa Umar bin Khattab memiliki istana yang luar biasa, istana yang megah, sebagaimana pemimpin-pemimpin dunia dari manapun abadnya, zamannya, sejak Yunani sampai masa-masa selanjutnya, ditandai kalau seorang dinasti mempunyai atau seorang kaisar mempunyai istana yang megah luar biasa. Ternyata Umar ibnul Khattab ini berada di dekat masjid, sedang duduk-duduk santai, melepas lelah, duduk di atas pelepah korma. Dia tidak menyangka Umar ibnul Khattab itu siapa. Dengan hidup yang sederhana itu seorang pemimpin, tidak ada istananya. Rasulullah tidak punya istana, tidak meninggalkan rumah tinggal yang bagus, bahkan rumah tinggalnya itu sederhana sekali di sebelah Raudhah. Sampai bertemu dengan Umar bin Khattab, "Wahai Khalifah, saya fulan berasal dari Mesir, ingin mengadukan perihal perlakuan gubernur Anda terhadap diri saya yang ingin menggusur tanah saya." Apa jawab Umar bin Khattab? Marah dia mendengar apa yang dilakukan gubernurnya terhadap rakyatnya atau penduduk daripada Mesir ini. Setelah itu diberikan, Umar mencari sesuatu di tanah, diambil, ditaruh dalam selembar kain, dimasukkan, sambil berpesan Umar, "Wahai fulan, kalau gitu kembalilah ke Mesir, sampaikan salamku kepada Amr bin As bahwa aku memberikan ini kepadanya." Lalu kembali si Yahudi ini kepada Amr bin As. Sampai di depan sang gubernur, dia berkata, "Aku sudah bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab dan dia mengamanahi aku sebuah bungkusan ini untuk disampaikan kepadamu." Melihat pesan yang ingin disampaikan, maka bungkusan itu selembar kain dan apa yang ada di dalamnya dibuka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pesannya sangat dalam. Itu selembar kain isinya adalah sebuah tulang yang putih yang dipotong menjadi dua. Tidak banyak diucapkan. Diberikan itu kepada sang gubernur Amr bin As. Setelah melihat tulang yang dipotong menjadi dua, langsung dia jatuh ke bawah, menangis terseduh-seduh. Melihat hal ini, heran dia Yahudi, kenapa kok sampai ketakutan dan menangis terseduh-seduh begitu seorang gubernur yang gagah perkasa. Ternyata hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini teguran keras terhadap si gubernur dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketahuilah bahwa aku ditegur oleh Khalifah Umar, "Hai Amr bin As, engkau tidak ada apa-apanya. Engkau tidak ada, bukanlah daging yang kuat, tetapi engkau akan menjadi tulang belulang dan engkau akan dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ingat itu. Begitu pesan yang tersirat dari tulang yang dipotong menjadi dua. Oleh karena itulah, dengan bertaubat Amr bin As kepada Allah Subhanahu wa taala,
dikembalikan lagi tanah kepada si Yahudi lagi. Tidak jadi untuk digusur. Melihat hal ini, alangkah kagumnya si Yahudi terhadap Khalifah Umar bin Khattab dengan bahasa dakwah yang luar biasa, bahasa isyarat yang tinggi. Cukup dengan mengirim tulang yang dipotong menjadi dua, memperingati orang jangan sampai berani mengambil kemerdekaan orang. Akhirnya Yahudi masuk Islam dengan kesadaran sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah, ini luar biasa hikmah yang kita ambil dari kisah singkat ketika Umar bin Khattab marah kepada gubernurnya Amr bin As yang gagah perkasa itu agar tidak mengambil hak kemerdekaan seseorang. Dan kita sebagai seorang muslim, yang pertama tentu kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan buat diri kita masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan akalnya, perasaannya, menciptakan hawa nafsunya, diberikan kemerdekaan buat manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di samping itu memberikan wahyu sebagai tuntunan hidupnya. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kemerdekaan yang kita miliki ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, kekuatan kita, untuk sama-sama kita majukan negeri kita. Dan sebagai seorang pribadi, kemerdekaan yang hakiki adalah pertama, kemerdekaan kita sebagai seorang muslim ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Seorang muslim ketika dia menyadari dia mempunyai kemerdekaan hakiki, kemerdekaan itu adalah ketika dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ini menurut Al-Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Satu, hawa nafsu yang memang cenderung untuk berbuat dosa. Hawa nafsu yang berasal dari bisikan syaitan, yang bersumber dari syaitan, yang jelas-jelas syaitan itu adalah musuh kita. Al-Quran menyebutkan syaitan itu musuh kita yang nyata. Adu syayatin, adu mubin, musuh yang nyata syaitan kita, yang selalu mengekang pikiran kita, akal kita untuk mengikuti kemauan syaitan itu. Ditambah lagi keinginan kita, hawa nafsu yang la ammaratu bisu, yang selalu cenderung untuk berbuat dosa, ngikut selalu terhadap kemauan hawa nafsu kita. Di samping itu, jamaah rahimakumullah, kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu, kemampuan kita menyetir hawa nafsu menyebabkan kita diminta untuk menjadi hawa nafsu yang tenang, nafsul mutmainnah. Untuk memiliki hawa nafsu yang tenang ini tidak ada lain, ala bizikrillah tatmaunul qulub. Dalam rangka kita mengendalikan hawa nafsu kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah. Itulah hakikat yang pertama. Orang yang merdeka, seorang muslim yang merdeka ketika dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, ketika seorang muslim menyadari bahwa hidup ini harus ada tuntunannya. Negara kita ada tuntunannya, ada garis besarnya, sehingga bisa berjalan sesuai dengan lain menuju masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana Muhammadiyah juga memiliki tujuan untuk
menjadikan masyarakat ini masyarakatnya sejahtera berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, berjalan seiringan. Nah, wahyu inilah yang menuntun kita sekalian. Rasulullah SAW sudah menjadikan contoh buat kita sekalian. Beliau saja tidak berkata berdasarkan hawa nafsunya, tapi perkataannya dituntun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beruntung orang yang hidupnya selalu dituntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Wahyu Allah adalah sunnah Rasulullah yang makbulah. Yang ketiga, hikmah dari kisah yang disebutkan tadi adalah bahwa kita terbatas oleh hak orang lain. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Jadi kemerdekaan kita, kebebasan kita terbatas oleh hak orang lain. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Zalim adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan terhadap hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Dalam hadis qudsi, hadis dari Rasulullah yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, maka aku jadikan di antara kamu jangan saling menzalimi. Jadi kita haram, tidak boleh menzalimi, berbuat yang merugikan orang lain, yang membuat orang lain itu menjadi tidak senang. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kisah yang disampaikan tadi oleh khatib dan 3 daripada hikmah kemerdekaan bagi seorang individu muslim dapat menjadi pelajaran buat kita sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qauli hadza li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita tundukkan mata hati kita untuk sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah, dengan syukurnya kita kepada Allah atas segala nikmat kemerdekaan yang dimiliki, yang diberikannya. Tidak seperti diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Kita dapat menikmati kemerdekaan ini. Kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, pahala dan ganjaran, menempatkan beliau-beliau para pahlawan kita yang berjuang menegakkan negara kita ini, para mujahidin, mujahidat sekalian. Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka dan dimasukkan dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah, mengangkat tangan kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat
syafaat ya qadiyal hajat. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, hari ini hari Jumat kami berkumpul ya Allah. Kami menyadari ya Allah betapa banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa-dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang kami lakukan ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ampuni kekhilafan kami, dan bimbinglah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Pengampun, yang menerima taubat. Ampuni kedua orang tua kami yang masih ada, maupun kedua orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Tempatkan beliau ya Allah di dalam kuburnya sebagai sorga Jannatul Naim. Jauhkan dari segala siksa kubur ya Allah, jauhkan daripada siksa munkar dan nakir ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada bangsa kami ini ya Allah petunjuk-Mu, hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami untuk menuntun kami kepada jalan yang lurus, membawa kepada kebahagiaan bagi bangsanya, rakyatnya ya Allah. Berikan petunjuk buat mereka ya Allah. Berikanlah kepada kami kesejahteraan atas keimanan kepimpinan-pimpinan kami ya Allah. Ya Allah yang Rahman ya Rahim, kami menyadari banyak dosa kami ya Allah. Engkau berikan ujian kepada kami ya Allah. Pandemi yang belum selesai sampai sekarang ya Allah, hilangkanlah ya Allah, jauhkanlah ya Allah. Selamatkan bangsa di dunia ini ya Allah dari siksa, dari ujian-Mu pandemi 19 yang menggerogoti, menyiksa kami ya Allah. Ya Allah, barang siapa di antara saudara-saudara kami, kerabat kami, tetangga kami, masyarakat kami yang sedang dalam keadaan sakit, angkatlah segala penyakitnya ya Allah, segera ya Allah. Barang siapa munkar ma zahara minha wa ma batan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlihi wa lidzikrullahi akbar wa aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi